Salam, salam, salam. Jumpa lagi bersama kami, Putri-Putri Ignatius. Saya Anastasia Gratia Tumi Momor, biasa dipanggil Aca. Saya Brigita Miracle Jessica Watung, biasa dipanggil Jessica. Ada juga Putri Ignatius di sini, yaitu Pastor Terry. Salam, salam, salam. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang Santo Ignatius. Oke. Pastor, bagaimana langkah-langkah selanjutnya dari Santo Ignatius? Lancarkah? Ya, lancar tapi juga tersendat-sendat. Memang Ignatius sangat berkobar-kobar ingin menjadi imam, ingin menjadi serdadu Kristus Raja sesuai namanya, Ignis, berapi-api, berkobar dan bersemangat. Bahkan sejak awal mula dia bukan hanya mengimpikan, tapi dia mulai mempraktekkan sebagai seorang pembela Kristus, pembela iman, pembela Bunda Maria. Ia telah berani membela iman Katolik melawan siapa saja. Mungkin karena ia bekas militer, maka ia jadi fanatik ya Pastor. Kata orang zaman now, jadi militan. Benar, dia memang memiliki semangat militan, semangat berjuang sebagai serdadu Kristus Raja. Pernah ada seorang bangsa Mor bertukar pikiran dan akhirnya berdebat dengan dia. Temannya ini katakan bahwa Bunda Maria tidak lagi perawan karena Bunda Maria sudah melahirkan Yesus. Santo Ignatius membela mati-matian. Mereka berdebat, mereka saling adu argumentasi. Tetapi bangsa Mor ini tidak mau menyerah dan tidak mau percaya. Kau tahu, Ignatius hampir mengambil kembali pedangnya dan membunuh orang Mor itu. Tapi mereka sepakat mencari pembuktian lewat seekor keledai. Katanya, jika keledai ini mengikuti engkau, hai orang Mor, maka engkau benar. Tapi jika keledai ini meninggalkan engkau, maka engkaulah yang salah. Dan apa yang terjadi ketika keledai itu dilepas? Dia tidak pergi kepada orang Mor itu, tapi dia meninggalkan orang itu. Maka Ignatius mengatakan, engkau salah. Maria sungguh-sungguh perawan. Dan jangan coba-coba menghina Maria sekali lagi. Inilah keberanian Ignatius untuk mulai menjadi serdadu, pembela Kristus Raja, dan pembawa kebenaran-kebenaran iman. Hebat ya Pastor. Memang hebat. Apalagi Pastor yang bisa kita teladani dari Santo Ignatius ini? Apakah dia menjadi pastor? Iya, baik. Ia sesudah bertobat, sesudah membuat refleksi yang panjang, dia semakin mau, semakin total, semakin penuh menyerahkan hidupnya bagi Kristus sebagai seorang imam. Ia ingin menjadi imam, tapi ada masalah. Oh, kasihan sekali Pastor. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan masa lampaunya? Tidak. Kamu tahu salah satu syarat untuk menjadi pastor, menjadi imam adalah harus menguasai bahasa Latin. Dan ternyata Ignatius tidak pernah belajar bahasa Latin. Lalu, bahasa Latin adalah bahan pelajaran anak-anak sekolah dasar, SD. Padahal waktu itu dia sudah berusia 33 tahun. Bagaimana mungkin dia duduk belajar dengan anak-anak SD untuk belajar bahasa Latin yang semua orang sudah ketahui? Maka ia harus duduk belajar dengan anak-anak saat dia sudah berusia matang. Apa karena itu dia tidak bisa menjadi pastor? Bisa. Dia tetap tidak menyerah. Dia tidak malu dan dengan rendah hati belajar bahasa Latin bersama anak-anak belasan tahun. Teman-teman kelasnya yang begitu muda dan kecil sering menyangka dia gurunya, dan mereka sering menertawakan dan mengejek dia. Tetapi Ignatius tetap setia
dengan rendah hati ia duduk belajar. Kecintaannya akan imamat begitu kuat, sehingga kendati dia masih belajar, dia sudah mulai mengajar orang lain tentang iman. Dia sudah mulai mempengaruhi orang lain dengan pikirannya, dengan cita-citanya, dengan hidup doanya, dengan nasihat-nasihatnya. Ia mengumpulkan orang dan mengajar mereka. Dan kamu tahu, pada waktu itu yang berhak mengajar hanyalah imam-imam. Karena itu gereja, pimpinan gereja mencurigai Ignatius. Jangan-jangan dia menyampaikan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Maka dia dipanggil, berkali-kali dia diselidiki, ditanyai. Bahkan ada satu saat dia ditangkap dan dia dipenjarakan 42 hari lamanya. Kemudian dia boleh dilepaskan, tapi dengan syarat. Engkau akan kami lepas, tapi syaratnya ialah kau tidak boleh mengajar sebelum engkau ditabiskan menjadi imam. Ignatius rela menjalani semuanya ini dengan rendah hati, dengan taat, dan dengan hormat. Bukan main ya Pastor, perjuangan Santo Ignatius. Yang Luar pertama, biasa. dia masuk di sekolah dasar, Iya, dia dituduh mengajarkan ajaran sesat, hingga masuk ke penjara. begitulah. Ketika sebuah cita-cita digenggam, Ignatius pantang mundur. Kendati dilarang mengajar, tapi pengaruh hidup Ignatius begitu kuat, seperti api, hangat, mempengaruhi orang di sekitarnya, menerangi orang-orang di sekitarnya, sehingga ada 7 temannya yang begitu terpesona dengan hidup, kesaksian, dan ajaran-ajaran Ignatius. Mereka berdoa bersama, mereka membuat misi-misi bersama, pelayanan-pelayanan bersama. Dan ketika mereka ditabiskan imam, mereka berjanji untuk hidup miskin, untuk hidup tidak kawin, untuk hidup taat kepada pimpinan, terutama kepada paus. Mereka berjanji, apapun yang paus perintahkan, kami siap laksanakan, mati sekalipun. Mereka lalu pindah ke Roma. Lalu di sana mereka melayani paus dan apa saja yang diminta dari mereka. Paus Paulus ketiga meresmikan kelompok Ignatius ini dengan nama Serikat Yesus atau sering disingkat SY. Pastor, jadi Ignatius ini adalah pendiri tarekat Serikat Yesus ya? Benar sekali. Beliaulah yang mendirikan tarekat Serikat Yesus atau yang terkenal dengan Yesuit atau SY. Pastor, di gereja pernah Aca baca ada tulisan AMDG di samping gambar Santo Ignatius. Iya, Itu katanya Ad Maiorem Dei Gloriam. benar. Apa itu Pastor? Ad Maiorem Dei Gloriam adalah moto, semboyan, tapi juga semangat khas Santo Ignatius dan pendiri dan pengikut-pengikutnya. Mereka mau hidup untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kalau dulu Ignatius mengimpikan kemasyuran, kemuliaannya, maka sekarang yang dia pikirkan dan dia perjuangkan adalah kemuliaan Tuhan dan keselamatan orang banyak, bukan lagi dirinya sendiri. Pastor, apakah ada hal-hal khusus yang pernah dialami Santo Ignatius? Iya, seperti masa kecilnya dia mempunyai hal-hal yang spesial dan unik, begitu juga sebagai seorang kudus, ia telah mengalami rupa-rupa hal yang istimewa. Misalnya, dia sangat terkenal dengan apa yang dikatakan pembedaan roh. Kita harus memilah sebelum memilih yang terbaik. Lain kali ada yang cukup baik, ada yang cukup baik. Kita harus memilih yang paling baik. Dan ini tidak gampang. Apalagi Ignatius mengatakan, roh jahat ada di mana-mana. Dan dia suka membisikkan hal-hal yang manis, hal-hal yang indah. Tapi di situ ada kepalsuan. Di situ ada banyak yang semu.
Maka dia menasihati kita untuk berhati-hati. Dengarkanlah baik-baik setiap bisikan. Apakah itu berasal dari Roh Kudus atau dari roh kudus? Apakah berasal dari Roh Kudus atau dari roh jahat? Agar kita jangan sembarangan mengikuti dorongan. Kita harus merenungkan dan mendoakannya. Dan salah satu faktor untuk menilainya, apakah dorongan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, membawa kebaikan pada orang lain atau tidak. Kemudian juga Santo Ignatius sangat mencintai dan mengasihi misa suci atau Ekaristi. Berkali-kali sementara ia merayakan Ekaristi, dia menangis. Karena dia menghayati indahnya, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Lain kali misanya menjadi panjang, karena ia sendiri hanyut dalam perasaan, dalam doa, dalam kedekatan dengan Tuhan. Selama ia memimpin tarekatnya, ia pernah berhasil menulis 6.800 surat yang dia kirim kepada imam-imamnya, misionaris-misionarisnya yang sudah tersebar di seluruh dunia. Sekali lagi, 6.800 surat ditulis dengan tangan, belum ada mesin tik waktu itu. Sekali lagi Aca, surat, bukan WA, bukan SMS. 6.800 dia mewartakan lewat surat, dia memberikan peneguhan, dia memberikan pengajaran, dia mengirimkan doa-doanya. Lagi dan lagi, Pastor. Aca kagum sekali dengan Santo Ignatius. Saya juga. Oh iya, Pastor. Apakah Ignatius bisa pergi ke Yerusalem dan menjadi martir di sana? Baik, kau ingat ya bahwa cita-citanya pergi ke Yerusalem, bahkan kalau perlu mati di sana, dekat dengan tempat kematian Kristus. Sayang sekali Ignatius tidak berhasil pergi dan merasul di Yerusalem karena pada waktu itu tanah suci dikuasai oleh kelompok Muslim dan sangat berbahaya bagi dia untuk bertinggal di sana. Maka ia mengarahkan pelayanannya kepada Paus di Roma. Ketika pertama kalinya sampai ke Roma, dia mampir di sebuah gereja yang ada paling dekat untuk bersyukur karena boleh tiba di Roma dan menyerahkan pelayanan mereka kepada Tuhan. Pada waktu itu dalam doa, Ignatius mendengar sebuah suara yang berkata, "Aku akan menempatkan engkau di samping putraku." Ignatius tidak mengerti, tetapi dia menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Sesudah mereka bertemu dengan Paus dan mulai berkarya di Roma, tibalah Natal pertama bagi Ignatius di kota Roma. Tanpa diduga, dia diberi kesempatan untuk merayakan misa malam Natal di gereja Santa Maria Maggiore. Dan apa yang terjadi? Di samping altar ini disimpan sampai sekarang palungan di mana Yesus berbaring ketika dia lahir. Maka Ignatius sadar, cita-citaku melayani di Yerusalem tidak dikabulkan Tuhan, tapi Tuhan mengizinkanku merayakan Ekaristi di samping palungan. Dia lalu teringat akan kata-kata di gereja ketika dia pertama kali berdoa, "Aku akan menempatkan engkau di samping putraku." Ternyata di samping putraku itu adalah di samping palungan dan juga di samping Paus sebagai wakil Kristus yang kelihatan yang ada di Vatikan, Roma. Bukan main baiknya Tuhan. Ia telah mengabulkan permintaan Santo Ignatius ini. Ia tidak dapat pergi ke Yerusalem, tapi dia bisa merayakan Natal yang pertama di dekat palungan Yesus. Benar sekali. Ignatius Loyola meninggal pada tanggal 31 Juli tahun 1556 di kota Roma karena sakit. Pada waktu itu ada wabah semacam malaria yang menghantam kota Roma. Sesudah membaktikan seluruh hidupnya
bukan lagi untuk kemasyuran, bukan lagi untuk bidadari-bidadari, bukan lagi untuk pangkat dan jabatan, tapi untuk kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Nah, sekarang kamu sendiri, apakah kamu mempunyai kesan atau pesan sehubungan dengan santo kita yang luar biasa ini? Ada, Pastor. Silakan. Tuhan yang memanggil Ignatius, Tuhan juga membantu Ignatius sehingga ia berhasil dan ia menjadi saksi Tuhan yang kelihatan seperti yang Pastor katakan tadi. Benar. Berarti kita juga, bila Tuhan memanggil kita, Tuhan akan membantu kita. Apalagi kalau kita siap hidup dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hidup dalam semboyan Santo Ignatius ad maiorem Dei Gloria. Setuju? Yes, yes, yes. Kita boleh pintar, kita boleh menjadi pilihan Tuhan. Kita boleh punya cita-cita besar dan suci. Namun, kita harus tetap rendah hati, sama seperti Ignatius. Rela memanggul salib, entah ejekan, entah tuduhan. Terima kasih Santo Ignatius. Teman-teman, jika Santo Ignatius bisa, kita juga bisa. Benar. Oke? Oke, so pasti. Saudara-saudari, Aca dan Jessica, terima kasih banyak atas perbincangan kita. Rasanya kita begitu dekat dengan Ignatius. Bukan hanya dalam semangat berkarya bersaksi, tapi juga dalam semangat doa. Karena Ignatius adalah seorang pendoa. Ada sebuah doa yang bagus yang dia tulis dan dijadikan sebuah lagu. Saya mengajak Aca dan Jessica, juga teman-teman sekalian, mari kita mendoakan doanya sekaligus menyanyikannya. Ambillah Tuhan Kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan Yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Salam, salam, salam. Santo Ignatius dari Loyola, doakanlah kami. Bye-bye.